Hari ini Tuhan mau berbicara buat kita semua dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Karena memang cuma 3 ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi judul kita di pagi hari ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang itu mau hidup rukun. Semua orang itu mau hidup indah. Semua orang itu mau hidup bahagia. Keharmonisan dalam hubungan persaudaraan kita itu merupakan perkara yang indah. Kalau adik kakak dulu baku sayang, itu perkara yang indah. Sering kita lihat orang-orang di medsos kasih tahu, kasih tunjuk. Jadi ketika kita terjadi keharmonisan dalam hubungan persaudaraan, itu indah saudara, itu menyenangkan. Orang dari luar lihat, aduh betapa indahnya mereka. Apabila relasi kakak beradik itu baik, maka persaudaraan mereka pasti mendatangkan lebih banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan berupa apa? Ketenangan, kedamaian, karena tidak ada permusuhan. Ada kebahagiaan hidup. Kebaikan itu juga bisa berupa pemberian-pemberian, karena semua hidup rukun. Jadi mau kasih apa saja, mau ikan lah, sayur lah, daging lah, mau kasih uang lah, mau kasih tas, mau kasih baju, karena itu ada kerukunan. Kemudian ada dukungan, waktu masalah datang dikasih dukungan topangan, dikasih pertolongan, dikasih perhatian dalam berbagai situasi susah, dikasih dorongan untuk terus maju. Jadi ketika keluarga itu hidup rukun seperti gitu. Keluarga suami istri kalau hidup rukun juga seperti gitu, tenang, bahagia. Istri mau bikin apa untuk suami, suami juga mau berikan uangnya serta ATM dan juga uang 13 itu juga untuk istrinya, semuanya, karena tidak ada permusuhan, yang ada adalah kerukunan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, semua ini terjadi karena kerukunan persaudaraan. Jadi dalam keluarga jangan terlalu baku-bakalai, jangan terlalu baku-pukul, jangan terlalu iri hati. Kalau kakak berhasil, biarkanlah, itu kebahagiaan mereka. Betul Bapak Ibu? Ya, kalau kita punya keluarga bahagia, kakak lebih berhasil, puji Tuhan, kan nanti kita juga ada tingkatan ke atas. Betul Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu sudah diberkati, jadi pelihara keluarga kita, amin. Harus hidup berdamai dengan mereka, harus hidup sukacita dengan mereka. Latar belakang Mazmur 133 ditulis adalah karena pada saat itu kota Yerusalem sangat padat Bapak Ibu Saudara. Orang-orang datang dari berbagai tempat dan kota, orang-orang Israel datang dari berbagai tempat dan kota ke Yerusalem. Karena biasa 1 tahun 1 kali adakan Paskah di Yerusalem. Jadi biasanya mereka datang dan kota itu sangat ramai Bapak Ibu. Kota itu penuh sesak. Mereka datang ketemu dengan mereka punya saudara-saudara yang ada di Yerusalem, dan itu sangat menyenangkan. Dan tujuan mereka berziarah adalah untuk beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Jadi kita bisa membayangkan betapa ramainya kota Yerusalem. Puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Jadi waktu mereka datang dari daerah-daerah di luar Yerusalem, mereka ketemu mereka punya saudara-saudara Yerusalem, mereka senang. Saudara, waktu saya susun khotbah ini, saya ingat setiap bulan Desember saudara, itu merupakan satu kerinduan, satu sukacita. Karena bulan Desember itu kita panen cengkeh. Jadi Bapak punya saudara-saudara akan datang dari Seram, dari Piru, dari Oma, dari beberapa tempat lah untuk tinggal di rumah kami. Jadi kan bapak saya kita 3 tinggal di rumah. Tapi waktu Desember rumah kami penuh, dan itu sangat menyenangkan saudara. Lalu kemudian saudara-saudara sepupu-sepupu saya itu kita pergi timba air sama-sama, cari cengkeh sama-sama. Gitu saudara, cari kanari sama-sama. Ya, berenang sama-sama. Itu situasinya sangat menyenangkan saudara. Bagi saya bulan Desember itu sangat menyenangkan karena ketemu dengan saudara-saudara. Sehingga ada pergesekan saudara, karena kata orang rukun, damai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jaga pernikahan Anda, rumah tangga keluarga Anda hidup rukun satu dengan yang lain, hidup bersatu, satu dengan hidup harmonis. Amin, katakan amin. Nah, sekalipun kondisi kota ramai dan padat dan bisa terjadi konflik yang luar biasa, tapi pendatang, orang-orang Israel yang datang dan orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem, semua hidup bersama.
Tidak ada konflik, tidak ada perdebatan, tidak ada pergesekan. Karena mereka saling menghargai dan menghormati. Jadi penting kita saling menghargai, saling menghormati. Amin. Anak-anak tahu harga orang tua. Kakak-kakak yang ada di atas tuh hargai dorang. Amin. Amin. Jangan juga hargai orang tua. Kita punya kakak di atas juga harus kita hargai mereka. Harus kita hormati mereka. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Tidak ada pergesekan, tidak ada masalah karena mereka saling menghargai dan menghormati. Dengan demikian tercipta keindahan di pandangan mata ketika mereka berdampingan dan rukun. Perbedaan bukan ancaman Bapak Ibu Saudara, tetapi berdampak positif untuk hidup bersama. Kesatuan dan kerukunan merupakan nilai berharga. Dan saling mengampuni, ya, saling mengasihi, saling mengampuni, hidup rukun. Itu harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti layaknya saudara, kita merasa dekat, hangat dan penuh pengertian. Kita lahir dari keluarga orang tua yang utuh, kita harus baku sayang. Kita lahir dari keluarga yang mungkin juga tidak utuh, kita harus tetap baku sayang. Sebuah rumah tangga harus hidup rukun. Katakan amin yang sudah berumah tangga. Sebuah keluarga harus hidup rukun. Sebuah bangsa harus hidup rukun. Sebuah gereja juga harus hidup rukun Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bangsa Afrika Selatan Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka punya presiden orang kulit putih. Orang-orang ini sangat-sangat mengalami penghinaan. Mengalami diskriminasi. Orang-orang kulit putih begitu menganggap orang kulit hitam itu jijik dan tidak punya nilai apa-apa. Tapi yang luar biasa adalah Afrika Selatan tidak terperosok dalam pembalasan besar-besaran. Karena etnis, bagi Nelson Mandela kerukunan lebih berharga daripada konflik. Luar biasa kan Bapak Ibu. Saya memilih mengampuni saudara-saudara saya daripada saya buat konflik dengan mereka. Itulah sebabnya mereka mengasihi saya. Sekalipun saya paling bongso, sekarang mereka dengar saya. Dulu saya tidak punya hak berbicara, tapi sekarang saya punya hak berbicara. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Lahir cuma dari keluarga Kristen, tapi tidak tahu Tuhan Allah. Melayani Tuhan cuma melayani, tapi tidak tahu Tuhan Allah. Tapi saya tahu Tuhan, saya tahu kebenaran. Dan saya sampaikan itu buat mereka. Saya tidak takut lagi Bapak Ibu. Saya berjalan dalam pengurapan, jadi saya tidak takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, Nelson Mandela memilih rukun daripada memilih konflik. Jiwa dan wataknya suka mengampuni menjadi contoh bagi rakyatnya. Jadi kalau kita mengampuni, orang-orang akan melihat. Dan mereka juga akan mengikuti apa yang kita buat. Jadi penting Anda belajar mengampuni, katakan amin. Sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan satu persoalan yang terjadi. Jangan hidup dalam apa? Sakit hati Bapak Ibu. Sangat penting untuk kita hidup bersama dengan menjaga dan memelihara kerukunan. Dalam gereja kita harus jaga kerukunan. Katakan amin. Kerukunan harus dijaga dalam gereja. Kalau ada permusuhan, cepat diselesaikan. Kalau ada konflik yang Anda alami dalam rumah tangga, cepat untuk diselesaikan. Demikian juga dalam rumah tangga Anda yang Anda jalani. Apapun yang terjadi, cepat selesaikan. Masalah beda pendapat dalam keluarga itu biasa. Tidak ada keluarga yang aman, sekalipun dia keluarga pendeta. Tidak akan pernah. Tetap masalah ada dalam rumah tangga. Sebaik-baiknya rumah tangga, masalah tetap ada. Betul? Beda pendapat tetap ada. Anda akan beda pendapat dengan suami atau istri Anda. Konflik tetap ada, tapi cepat selesaikan. Jangan biarkan sikap egois meracuni pikiran Anda. Hubungan dalam keluarga itu retak Bapak Ibu karena egoisme yang mendominasi hidup Anda. Egoisme, kemarahan, pertengkaran hanya akan menimbulkan kehancuran. Tidak ada kerukunan dalam keluarga, maka keluarga itu akan hancur retak. Jadi pelajaran penting bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Jaga pernikahan Anda. Anda boleh beda pendapat dengan istri Anda. Anda mungkin tiap hari dengar istri Anda mengeluh. Uang. Tapi Anda harus bijak untuk menyelesaikan persoalan itu. Amin. Jangan lari rumah Bapak Ibu. Tinggal di dalam rumah. Selesaikan masalah itu. Jangan pernah lari rumah kalau Anda punya masalah dengan istri Anda. Istri-istri juga jangan lari rumah kalau Anda punya persoalan suami Anda. Tinggal di situ. Dan selesaikan masalah itu. Katakan amin. Setiap persoalan harus diselesaikan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara di gereja ini. Kalau Anda bermasalah, cepat selesaikan. Ada gembala-gembala komsel. Ada hamba-hamba Tuhan. Ada gembala jemaat. Tinggal Anda datang untuk menyelesaikan. Amin. Makanya di gereja ini,
Kami menjaga saudara. Saudara tidak pernah dan tidak merasa jadi gembala jemaat. Dulu saya bilang suami saya, aduh Pak begini. Suami saya selalu bilang, Ma kamu belum merasa jadi gembala. Hatinya itu, dan saya bilang betul. Hati itu yang Tuhan taruh di hati saya. Menggembalakan jemaat tidak gampang. Menggembalakan saudara itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang terjadi. Makanya tadi saya bilang, saya bersyukur kakak saya sudah bentuk karakter saya. Yang selalu mau mengampuni dan selalu memaafkan. Dan selalu berhubungan dengan Tuhan. Saya bersyukur saya bertemu Tuhan saudara. Dan saya tahu Tuhan itu pembelaan saya. Pembela buat saya. Bapak saya dan mama saya tidak bisa bela saya. Tapi Tuhan itu pembela buat saya. Dan dengan Tuhanlah saya mendapatkan sukacita. Jadi apapun terjadi saya belajar untuk bilang semua buat Tuhan. Anda sakiti saya, lukai saya. Saya tidak pernah balas Anda. Saya cuma bilang Tuhan saya tersakiti, saya terluka. Selesai. Tapi bikin aku hati mengasihi karena ini jemaat. Saudara sebagai jemaat Tuhan tidak gampang saudara. Tidak semua Anda itu baik dengan karakter yang baik. Tidak. Karena karakter kita itu belum dipulihkan. Ada yang kita bilang Anda bisa dengar. Ada yang kita bilang ulang-ulang tidak mau dengar. Itu yang membuat kami menderita saudara. Betul saudara, jadi gembala itu tidak gampang. Anda tidak pernah tahu saya menangis untuk Anda. Anda tidak pernah tahu saya berdiri untuk Anda. Tidak pernah Anda tahu. Tapi saya tidak akan pernah bersungguh sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan pilih saya? Tidak. Karena saya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kali itu. Sudah mungkin lihat saya jalan. Saya duduk pikir Tuhan anak saya cuma 2 tidak ada masalah. Tapi masalah dalam jemaat itu sangat banyak. Jadi saya ingatkan kalau Anda tuh punya masalah. Datang kasih tahu. Kalau Anda tidak suka apapun kasih tahu. Karena memang kami tidak tahu. Kasih tahu saudara. Jangan bikin masalah dalam gereja. Jangan bikin persoalan dalam gereja saudara. Karena itu tidak menguntungkan bagi Anda. Saya bertemu dengan seseorang saudara. Saya ingat waktu saya bercerita tentang keluarganya. Saya duduk, saya ingat. Satu saat tidak saya sadar saudara. Saya buka HP. Saya buka di situ saudara, saya lihat. Saya lihat orang itu. Lalu tiba-tiba Tuhan bawa saya ingatan saya beberapa tahun lalu saudara. 3 teman saya mereka pelayanan. Waktu mereka sementara pelayanan, maka datanglah seorang bapak, entah dia ketua waktu itu, pemuda kalau tidak salah, datang dengan banyak orang. Kemudian hentikan ibadah itu, dan mereka memukul teman-teman saya yang 3 orang. Saudara, mereka waktu pulang, kami tidak bisa lihat mereka lagi, karena matanya itu tidak bisa dapat lihat, babak belur di sini. Dan kami semua menangis, saudara, dan mendoakan mereka. Dan waktu Tuhan izinkan saya buka itu, saya lihat orang itu. Saya bilang, wah ini orang ini punya masalah dengan teman-teman saya dulu. Dia sudah dipenjarakan, kemudian tidak lama dia meninggal. Saya mau kasih tahu saudara, saya tidak takut-takuti saudara, tidak. Dan salah satu orang berkata buat saya, keluarganya kacau, keluarganya begini, keluarganya begini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, jangan hidup seperti itu. Kalau kami punya salah, Anda datang kasih tahu. Anda bicara dengan kami. Anda bicara dengan saya sebagai gembala yang Tuhan angkat menggembalakan saudara. Kalau saudara hidupnya sembarangan, kasih tahu. Jangan bilang saya tidak perlu kasih tahu gembala, saya tidak perlu kasih tahu hamba Tuhan. Anda perlu kasih tahu. Supaya Anda itu tertolong. Jangan bilang Anda itu tukang melapor untuk gembala. Saya harus tahu saudara. Apapun yang terjadi, saya harus tahu, tidak boleh tidak. Supaya saya bisa menolong Anda. Katakan amin. Ya gembala itu dia jaga kawanan domba. Domba-domba itu bukan Anda punya. Domba-domba itu milik Tuhan. Kalau mereka punya masalah, Anda sebagai gembala komsel, Anda sampaikan buat saya. Karena Tuhan akan tuntut pertanggungan jawab dari saya sebagai gembala. Karena ada banyak hal yang saya tidak tahu. Yang saudara simpan diam. Jadi pelajaran penting saudara. Jaga kerukunan. Jaga jemaat-jemaat ini. Kadang mereka sudah pergi, saya tidak tahu mereka pergi kemana. Kenapa mereka pergi ke sini, kenapa mereka pergi ke sini. Saya tidak pernah tahu saudara. Saya harap saudara. Jaga gereja ini. Kerukunan gereja ini. Kedamaian gereja ini. Supaya berkat Tuhan Allah ada di sini. Jangan hidup satu tidak nyaman dengan yang lain. Amin Bapak Ibu.
Jangan biarkan kata-kata negatif orang masuk dalam pikiran Anda. Jangan saudara. Bapak Gembala bilang jangan biarkan sampah masuk di telinga kita. Sampah-sampah itu merusak hidup kita. Merusak orang yang akan kita datangi dia juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan mau ajarkan kita kalau ada masalah selesaikan cepat. Baik dalam rumah tangga Anda maupun juga dalam pelayanan. Maupun juga dalam gereja. Maupun dalam lingkungan di mana Anda beraktivitas. Bapak Ibu diberkati. Senyum dulu. Ya, jangan anggap saya orang asing saudara. Anda tidak perlu takut mau datang di saya, tidak perlu. Kalau Anda takut berarti Anda buat kesalahan. Santai saja, salam mama. Ada seorang anak kecil saya mama, salam, semakan ke belum ma. Mama beta mau bawa ini per mama, jangan mama sudah selesai makan. Saya hati dapat uang dari mana dia mau berkati saya. Tapi itu bibit-bibit yang bagus bagaimana dia menghormati dia pemimpin. Ya Bapak Ibu Saudara nikah, mari kita semua sama-sama menjaga kawanan domba ini. Supaya tidak tercerai-berai. Supaya tidak terjadi kekacauan. Supaya tidak terjadi perpecahan. Supaya tidak terjadi perselisihan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 133 adalah lagu ziarah. Maka Daud menekankan tentang persatuan. Ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun. Paling indah lihat kalau orang itu hidup rukun. Paling senang kalau lihat orang itu hidup harmonis. Paling senang Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa Israel diingatkan untuk mencari perdamaian dan persatuan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan datang yang hati yang benci satu dengan yang lain di gereja GKRI Hari Hidup Ambon. Katakan amin. Sampai pas masuk udah lihat orang itu duduk, aduh Tuhan jangan ngajak sendiri dekat dia. Duduk sebelah sana juga. Sebelum masuk sana tuh darah Yesus kita pun hati, pikiran dan mata. Amin. Jadi kalau Anda duduk dengan orang yang lagi Anda sakiti, duduk saja dia pinggir salam. Kan kita keluarga Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Saudara punya orang tua buat saya. Jadi semua ini lahir dalam roh. Betul? Anak-anak di gereja ini. Jadi kalau jalan, kalau orang saya suka duduk di situ. Jangan duduk di situ Anda buang muka. Label-label lagi WA dulu. Ada tampak kosong di situ, kasihan di bagian belakang, kamar mandi situ, toilet itu. Biasanya suka duduk dekat perempuan ini. Beta benci dia baterek-baterek beta di WA. Tapi di sini tidak ada Bapak Ibu, katakan amin. Katong semua nih saudara lain sayang lain. Nanti kalau ada yang sakit sio kasihan. Nanti kalau ada yang mati sio cuma nangis. Tapi kalau dia diberkati hati sakitnya minta ampun. Cemburunya minta ampun. Tapi itu tidak ada di gereja ini Bapak Ibu. Ya, jangan begitu. Kalau satu berhasil puji Tuhan. Satu bahagia puji Tuhan. Itu hidup bersama dengan rukun. Jadi kita harus berusaha untuk hidup rukun. Katakan amin. Harus berusaha Bapak Ibu untuk hidup rukun. Jadi saya ada masalah orang di gereja. Amin. Banyak terjadi pertengkaran dan perpecahan dalam gereja. Karena masalah-masalah kecil. Orang jadi marah, jengkel, kesal. Ya, datang di gereja kesal lihat gaya musik. Ini musik gereja dan bikin apa di dalam gereja nih Tuhan? Ini bukan tanpa disco. Lampu mati menyala sama di nidunya gemerlap. Ketumpi tempat lain juga. Saudara kalau tidak bikin seperti gitu cari anak-anak muda sendapa. Betul kasih anak muda. Zaman sudah berbeda Bapak Ibu. Saya bisa saudara. Makanya Bapak Gembala Johnny Subaida Supigi otaknya sudah ada. Dia tuh orang visioner sudah lihat jauh ke depan. Saya percaya kita diberkati. Katakan amin. Jadi kalau ada apapun santai saja. Kita bersyukur ada anak-anak yang Tuhan bawa untuk main apa tuh. Ya ada lagi yang nanti Tuhan bawa. Itu luar biasa. Bukankah Tuhan itu baik? Karena rumah Tuhan ini harus ramai. Rumah Tuhan ini harus semarak, harus ramai. Ribuan orang akan datang untuk berjumpa Tuhan di sini. Jadi kita siapkan anak muda. Kalau mereka salah kita kasih disiplin. Jangan anak HP ke sana kemari. Mama Gembala sudah disiplin orang ini. Ini antu saya, antu nih ada anak ini pasti orang bilang antu. Saya ada orang bilang antu. Tata dasar yang bilang beta. Bahwa itu salah didisiplinkan. Amin Bapak Ibu. Itu. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak lagi bukan hal-hal itu. Amin. Biarkan saja dong begitu. Yang penting dong ada dalam keteraturan. Saya sudah kemarin di acara di
Balikpapan juga saya bilang, untuk semua hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor, saya minta maaf para korwila. Karena di gereja kita itu, kita orang Ambon tuh beda. Kita tidak bisa menyanyi yang begini. Kita harus menyanyi itu melompat badan bergerak kiri kanan. Gitu. Jadi kita bilang Pastor Semi juga tahu kalau orang Ambon tuh gimana. Jadi kita bergerak kiri kanan. Saya bilang untuk ibu pastornya saya minta maaf. Tapi semuanya berjalan dalam keteraturan. Teratur. Begitu. Jadi bukan Anda mampu di luar udah berata menyanyi di sini. Anda datang di sini supaya Tuhan urapi lalu Anda menari, Anda meloncat. Amin. Ya, lanjut. Ya. Kerukunan digambarkan oleh pemazmur dengan dua metafora. Pertama Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus jaga gereja kita sebaik-baiknya. Jaga kawanan domba, gembala-gembala komsel, jaga kawanan domba. Yang sakit saudara tolong cari, doakan mereka. Kalau punya persoalan bilang, kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, kasih tahu buat saya. Baik Anda sebagai gembala komsel anak, remaja, youth, maupun juga gembala dewasa. Anda bisa katakan persoalan mereka. Jangan Anda berkata, mama saya perlu tahu. Anda harus kasih tahu saya. Karena kalau Anda tidak kasih tahu saya, Anda bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi. Nah, Paulus juga Bapak Ibu Saudara dalam 1 Korintus 6. Paulus berkata kepada orang Korintus, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Kemudian ayat ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, itu merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi Paulus bilang untuk jemaat di Korintus, mengapa ketika kamu berselisih, ketika kamu berkelahi, kamu cari keadilannya kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Mengapa kamu cari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman? Mengapa kamu cari keadilan kepada orang-orang yang tidak tahu tentang Tuhan? Kalau ada masalah, selesaikan dalam gereja. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu tegas Paulus berbicara untuk jemaat ini. Mengapa ketika kamu berselisih, berkelahi, kamu cari keadilannya kepada orang tidak benar? Kamu cari keadilan kepada orang-orang tidak percaya Tuhan, orang-orang tidak punya iman sama Tuhan. Mengapa kamu cari penyelesaiannya pada mereka? Amin Bapak Ibu. Jadi makanya tadi dia bilang, ini harus aku katakan untuk kamu, untuk mempermalukan kamu. Paulus bilang, beta bicara begini supaya bikin malu kamu orang. Begitu. Ada saja perkara perkelahian, kasih tahu akan buat saya seperti itu. Jangan ke orang-orang yang tidak benar. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya masalah, tolong cari gembala-gembala komsel, tolong cari pemimpin-pemimpin Anda. Datang kepada saya. Di gereja saya ada. Kasih tahu persoalan Anda. Jadi Paulus berkata, aku berbicara itu untuk permalukan kamu. Kamu orang percaya, kamu kenal Tuhan, kamu tahu kebenaran. Tapi waktu masalah datang, kamu berselisih si A, si B, si C. Kamu cari orang-orang tidak mengenal Allah. Kamu cari orang-orang tidak beriman untuk menyelesaikan persoalanmu. Itu sebabnya dia marah saudara. Beta bilang ini supaya kamu malu. Kamu saya satu saat akan duduk bersama Bapa untuk menghakimi manusia. Kenapa kamu cari penyelesaiannya di orang-orang yang tidak takut Tuhan? Dan dia berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, itu telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Saudara, di dunia ini ketidakadilan terjadi di mana-mana. Kita lihat Tuhan Yesus saudara tidak berdosa, tidak bersalah. Tetapi Yesus mengalami penderitaan akibat ketidakadilan. Betul Bapak Ibu? Di mana-mana Anda berada, di kantor, di lingkungan, semua kita pernah mengalami yang tidak adil. Betul Bapak Ibu? Dan Paulus berkata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita karena ketidakadilan itu? Maksudnya mengapa kamu tidak bisa menerima ketidakadilan itu? Kita belajar dari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi tinggalkan mahkotanya, tahtanya, kemuliaannya. Tuhan tinggalkan semua itu, datang untuk kita. Tuhan tidak bersalah. Kenapa terjadi ketidakadilan dalam hidupmu? Anda pergi cari orang-orang luar. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kalau Anda mengalami kerugian, mengapa Anda tidak lebih suka mengalami kerugian itu? Karena semua orang di dunia mengalami yang namanya kerugian. Amin Bapak Ibu. Jadi ini Paulus tegas berbicara untuk orang Korintus. Amin. Ya, jadi kalau Anda mengalami ketidakadilan dalam keluarga, biar saja tuh. Tidak perlu Anda cari penyelesaiannya ke orang-orang di luar. Tadi saya bilang, saya tidak bilang bapak saya. Kalau saya bilang bapak saya, kakak saya, buat saya begitu, pasti bapak saya akan hantam dia saudara. Tapi saya belajar untuk terima itu.
Bapak saya tidak pernah pukul saya Bapak Ibu. Jadi kalau saya kasih tahu perbuatan kasih, pasti Bapak saya akan marah. Gitu. Tapi saya diam saja. Itu tidak adil loh Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Anda mengalami ketidakadilan, belajar terima itu ketidakadilan. Mengapa Anda tidak suka menerimanya? Kan kalau Anda menerima ketidakadilan, kan proses karakter itu terjadi. Kalau saya tidak diproses dulu, saya akan seperti itu. Saya akan menangis. Tapi tidak pernah. Saya bicara untuk seorang anak muda, Anda tidak perlu menangis, nanti Anda jadi wanita yang rapuh. Karena saya terapkan itu, saya kecil, saya tidak menangis untuk persoalan saya. Masih SD saudara. Dalam rumah tangga juga suami saya bilang, hadapi apapun tidak boleh menangis. Tidak boleh ada tangisan untuk setiap persoalan yang Anda lalui, yang ketong lalui. Jadi kenapa Anda menangis? Kenapa Anda tidak mau untuk menerima ketidakadilan itu? Kenapa Anda tidak mau dididik? Kenapa Anda tidak mau diajar? Kan itu berguna untuk Anda ke depan. Amin Bapak Ibu. Gitu. Anda tidak perlu begitu. Hadapi apapun dalam pernikahan. Datang. Bapak beta punya masalah. Minta suami. Tolong beta Bapak. Apakah Bapak tidak akan hapus Anda punya air mata waktu Anda menangis karena Anda punya rumah tangga? Mau hancur. Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk datangkan kebaikan. Dia Bapak yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Dia tuh Bapak yang baik. Jadi saya ingat lagi. Gereja mula-mula itu berusaha hidup damai. Gereja mula-mula itu hidup rukun, hidup damai. Mereka bersama-sama tiap hari berkumpul pecahkan roti. Memuji menyembah Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tidak ada perdebatan di antara mereka. Tidak ada argumen-argumen. Tidak ada yang membawa kepada perpecahan. Tidak ada saudara. Kita belajar di gereja mula-mula. Tidak ada perpecahan, perselisihan. Tidak ada saudara. Tidak ada pergesekan. Tidak ada saudara. Argumen-argumen yang disampaikan supaya mau kekacauan di gereja. Tidak ada untuk jemaat mula-mula. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi mereka. Tiap saat saja ada saja jiwa-jiwa baru. Ketika gereja ini demikian, saya percaya jiwa-jiwa baru Tuhan bawa datang di gereja ini. Tuhan mau Anda sebagai muridnya. Tuhan mau Anda sebagai muridnya, sebagai pengikutnya. Supaya Anda itu menjadi rukun satu dengan yang lain. Tuhan mau gereja bersatu. Tuhan mau Anda sebagai pengikutnya bersatu. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Maka semua anggotanya harus hidup rukun, hidup harmonis. Hidup dalam persatuan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan menghargai persatuan di antara murid-muridnya. Dan ia menghargai persatuan dalam gereja. Kalau kita bersatu dalam gereja, Tuhan menghargai kita. Jadi saya ingatkan sekali Bapak Ibu Saudara, jangan bawa perpecahan di gereja. Jangan bawa kehancuran di gereja. Jangan lawan Anda punya gembala. Gembala-gembala komsel, jangan. Kalau Anda tidak puas, Anda bisa berbicara. Ada banyak hal yang akan saya bilang buat saudara. Tapi saya kasih contoh, saya punya teman. Mereka bukan pendeta, tapi mereka melayani sama dengan saya dalam tim. Dan setiap saat kami akan pergi ke tempat-tempat itu. Saya masih kuliah saudara, tapi saya sudah masuk pelayanan itu. Bayangkan dipukul babak belur, tapi akhirnya menderita. Dan juga keturunannya. Masa anugerah akan berlaku ketika Anda hidup jahat. Tetapi setelah masa anugerah, Anda akan masuk dalam masa di mana Anda menuai kejahatan-kejahatan Anda. Jadi berhenti berbuat jahat. Karena ada satu masa di mana Anda harus menanggungnya. Hukuman-hukuman itu. Apalagi Anda buat untuk orang-orang yang Tuhan urapi. Ya, kita sambung tadi. Kerukunan atau kesatuan digambarkan oleh pemazmur dengan dua metafora. Pertama, minyak kepada Harun ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak ini adalah minyak urapan untuk mengurapi Harun. Minyak khusus dan tidak boleh untuk ditiru. Tidak boleh buat minyak untuk seperti itu. Minyak kudus sebagai pengurapan dari Allah. Minyak itu turun kepada kepala Harun, meleleh ke janggutnya dan meleleh ke janggutnya, kemudian ke leher jubahnya. Jadi kesatuan itu digambarkan seperti itu. Artinya kerukunan itu turun dari Allah, katakan amin. Dan merupakan berkat dari Allah. Kesatuan itu turun dari Allah dan kudus sifatnya. Karena Allah yang menyatukan. Kesatuan kita sebagai orang percaya adalah kesatuan yang berasal dari Allah. Jadi kita berkumpul, Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul di gereja bukan karena kita punya hobi makan sama. Betul hobi makan sama, kita pergi kari.
Atau Anda punya klub-klub? Tidak. Atau Anda punya partai politik yang sama? Tidak. Atau Anda punya cita-cita yang sama? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak, Saudara. Tapi kita datang di sini karena dipersatukan oleh Kristus. Katakan amin. Dari berbagai latar belakang hidup kita, Tuhan bawa datang kita di sini untuk memberkati hidup kita. Jadi bukan karena yang tadi itu. Kerukunan kita itu kudus, supranatural, dan merupakan pemberian Allah. Sama seperti minyak kudus yang mengurapi Harun. Saudara ada di sini karena Tuhan bawa Anda di sini untuk memberkati hidup Anda. Katakan amin. Jadi minyak itu dari Allah atas turun kepada Harun. Berkat itu turun dari Anda punya gembala lalu dilepaskan untuk Anda. Katakan amin. Anda diberkati berhasil, itu bukan Anda. Minyak itu turun kemana? Harun sebagai siapa? Harun sebagai imam, sebagai pendeta. Minyak itu turun baru dia dulu, baru dia lepas akal untuk jemaat. Jadi Bapak Ibu saudara diberkati, itu dari Tuhan melalui Anda punya gembala turun buat Anda. Jangan Anda sudah selesai berjalan pergi. Mama terima kasih betul sebenarnya di gereja sudah diberkati. Kadang-kadang anak-anak seperti gitu. Tapi bagi saya tidak mengapa. Satu-satu dia ingat bahwa di sinilah dia berjumpa Tuhan dan hidupnya diberkati. Jangan lupa itu Bapak Ibu Saudara. Berkat yang Anda terima, keberhasilan, kesuksesan, rumah tangga bahagia, itu berkat dari Tuhan melalui pemimpin Anda. Kemudian pemimpin Anda lepaskan. Jadi kalau pemimpin Anda sudah lepaskan berkat, jangan Anda sakitinya. Bicara buruk tentangnya, tidak boleh saudara. Itu berbahaya bagi Anda. Mungkin sekarang Anda berkata, saya sehat kok, saya baik. Tidak. Karena ada waktu, setiap taburan itu akan dituai. Itu tidak ada di sini, yang ada di luar sana. Yang kedua, ya seperti embun Gunung Hermon ayat 3. Seperti embun Gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan mereka. Hermon adalah gunung yang tertinggi di Israel Bapak Ibu. Tingginya 10.000 kaki di atas permukaan laut. Dan pasti banyak hujan, salju dan embun. Gunung ini lokasinya beberapa ratus mil utara Yerusalem. Embun ini mengalir dari tempat yang tinggi mencapai Gunung Sion yang paling rendah. Gunung Sion itu paling rendah Bapak Ibu. Gunung Hermon yang tinggi itu dia turun kepada tempat yang rendah. Kerukunan dari Allah gambarannya seperti itu. Mencapai siapa saja, termasuk keluarga kita. Kita bawa kerukunan, kita bawa damai sejahtera di mana saja kita berada. Di gereja, di kantor, di mana saja. Ketika Anda hidup rukun dengan Tuhan dan Anda bawa kerukunan dalam masyarakat, dalam keluarga, di tempat Anda bekerja, dalam pelayanan Anda, maka orang-orang akan mengalami berkat Tuhan. Maksudnya seperti itu. Bapak Ibu diberkati. Jadi Tuhan mau Anda hidup rukun. Supaya satu, berkat mengalir kepada Anda melalui pemimpin Anda. Yang kedua, dimanapun Anda berada, Anda bawa kerukunan. Bawa kerukunan buat orang lain Bapak Ibu Saudara, jangan bawa perpecahan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ketika Anda diurapi, diberkati, Anda pergi juga berkati orang lain. Kehadiranmu di rumah orang, tempat orang bekerja, di kantor, bawa sukacita, amin. Ya, birit orang tanpa kerja, tuh ampun kemarin perempuan itu ada bicara saya, beta heran orang-orang, saya kacau saudara. Saya mulai dulu lah, saya sudah ini kah belum? Dia ini pun masalah banyak, ini. Saudara ketemu sama ini masalah banyak. Lihat ketemu diri sudah jangan orang lain, amin. Amin. Bakumpul, satuan kacau balu saudara, bakumpul yang suka cerita orang. Stop saudara, itu gaya hidup dunia. Gaya hidup Anda Tuhan beda ya, salam. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Tuhan dengar beta pun doa. Beta masalah, Tuhan jawab beta pun. Itu yang Anda bawa buat orang lain waktu kunjungan ke orang rumah. Akibat kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat. Bukan hanya di Sion, bukan saja di gereja. Tetapi di mana-mana. Kerukunan itu ada, berkat Tuhan ada di situ. Di gereja, di rumah Anda. Di mana ada kerukunan. Di dalam pelayanan Anda, di dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis Anda, di kuliah Anda, di sekolah. Di mana Anda berada dan membawa kerukunan, berkat Tuhan mengalir di situ. Amin. Tuhan memerintahkan mengalir karena ada orang bawa kerukunan di situ. Jadi sekali lagi saya bilang, jangan bawa masalah-masalah yang membuat orang jadi kacau pikiran. Bawa sukacita buat mereka. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila Anda hidup rukun. Keluarga Anda hidup rukun, maka kesanalah berkat Tuhan dilepaskan. Dan semua yang percaya katakan,
Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.